insight terkini, kabar utama dari Kemang Pratama, cepat, tajam, dan terpercaya. Quick Faedah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa daerah itu banyak ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan suasana yang hangat, matahari yang bersinar dengan baik dan memberikan anugerah kepada kita semua untuk hadir di tempat ini. Wajar kiranya kita semua menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang tidak terhingga ini. Dan kita diberikan Allah anugerah iman dan Islam serta anugerah sehat yang sering kita lupakan. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha pagi ini, penyembelihan hewan kurban, dan laporan beberapa kegiatan penting yang kiranya bermanfaat untuk kita bersama ketahui. Yang pertama adalah pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi ini. Yang akan menjadi imam adalah Ustadz Abdul Aziz, alhamdulillah telah bersama kita. Kemudian yang akan menjadi khotib adalah Ustadz Rizky Baswedan LC, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang agung yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang tadi bersama kita dengar ayat yang sangat mulia di mana Allah mengatakan, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah tatkala Allah menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian, fa'atammahun, maka Ibrahim menyelesaikan semua ujian tersebut dengan sempurna. Sehingga Allah mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, ya Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai pemimpin manusia, sebagai imam umat manusia, suri tauladan yang harus dan patut kita contoh semuanya. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Maka Nabi Ibrahim adalah panutan yang Allah katakan, inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, satu orang, tapi Allah katakan dia adalah umat. Satu orang tapi setara dengan seluruh umat manusia pahalanya. Satu orang tapi memimpin seluruh umat manusia. Maka tidak heran apabila Nabi Ibrahim diperebutkan oleh seluruh agama. Bapak Ibu sekalian, semua agama mengklaim Nabi Ibrahim adalah nabinya. Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim adalah panutannya. Nasara mengatakan nabinya adalah Nabi Ibrahim. Bahkan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya mereka adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanggapi klaim-klaim bohong tersebut. Allah mengatakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyan." Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi seorang Yahudi, wala Nasraniyan, dan tidak pernah menjadi seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Tapi Ibrahim adalah orang yang berakidah lurus dan beragama Islam. Nabi Ibrahim Muslim, sehingga patut bagi kita untuk bersyukur. Sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Muslim, sama dengan kita Muslim. Maka mengatakan, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzal nabi walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling pantas mengklaim Nabi Ibrahim adalah pengikutnya. Wa hadzal nabi, dan nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, yaitu kita semuanya. Maka
Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi ini, Pak, Allah ceritakan ceritanya di Al-Qur'an bukan hanya sebagai isapan jempol belaka. Bukan untuk sekedar menjadi dongeng sebelum tidur. Tapi Allah mengatakan bahwasanya pada cerita tersebut la ibratan liulil albab, adalah pelajaran bagi semua orang yang memiliki akal. Maka haditsan yuftara. Tidak ada cerita yang dikarang oleh Allah. Semua adalah kejadian yang nyata, yang terjadi. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adama wa Nuh ala Ibrahim. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keluarganya Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarganya Imran, al-alamin, di atas seluruh manusia yang ada. Allah jadikan mereka sebagai panutan. Maka baca cerita mereka, baca cerita nabi-nabi, kemudian praktekkan di kehidupan kita. Praktekkan, bukan sebagai dongeng. Ajarkan ke anak-anak kita untuk dipraktekkan. Bacakan cerita tersebut, bahkan untuk diri kita sendiri, untuk kita tiru, untuk kita contoh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabi Ibrahim berdoa memohon anak puluhan tahun, Pak. Belum kunjung Allah kabulkan hingga di akhir umurnya. Ketika umurnya 80 tahun, baru Allah mengatakan, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Aku berikan kepada Ibrahim atas kesabarannya berpuluh-puluh tahun berdoa, aku tunda pengabulan doanya. Tapi sekalinya dikabulkan oleh Allah, maka Allah mengatakan, aku berikan kepada Ibrahim Ishaq, anak yang bernama Ishaq, yang Allah angkat menjadi nabi. Wa Yaqub, dan Ishaq punya anak nabi juga, namanya Yaqub. Kullan hadaina, kata Allah. Semuanya anak Nabi Ibrahim adalah anak-anak yang kami berikan hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, sebagaimana Nuh yang kami berikan hidayah sebelum itu. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunannya. Allah tunda pengabulan doanya, tapi sekali dikabulkan oleh Allah, dikabulkan dengan pengabulan yang luar biasa dahsyat. Kemudian dari keturunannya adalah Dawud, Sulaiman, wa Ayyuba, wa Yusufa, wa Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas amalan orang-orang yang berbuat kebajikan. Enggak cukup sampai di situ. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum minas salihin. Semua anak-anaknya aku jadikan anak yang saleh. Wa Ismaila, wal Yasa, Al-Yasa, Nabi Ilyasa, wa Yunusa, wa Luta, wa kullan faddalna 'alal alamin. Semuanya aku angkat anak-anak Nabi Ibrahim, aku jadikan nabi, dan aku muliakan di atas seluruh manusia. Maka pada akhir ayat Allah mengatakan, Bapak sekalian, walau asyraku, kata Allah, dzalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadih. Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada siapapun dari hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka Allah akan gugurkan amalan mereka. Kalau seandainya para nabi ini berbuat syirik, Pak, maka Allah tidak segan-segan menghukum mereka. Ini ancaman dari Allah, bukan buat nabi-nabi. Karena nabi-nabi nggak ada yang berbuat kesyirikan, tapi buat kita. Maksudnya Allah tidak butuh siapapun dari hambanya, hatta nabi. Kalau nabi berbuat syirik, aku akan gugurkan amalannya. Maka bagaimana dengan kalian? Kemudian Allah melanjutkan. Allah mengatakan, Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka adalah orang-orang yang aku berikan kepadanya kitab, hukum, dan juga kenabian, para nabi-nabi tersebut. Fa iyyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Seandainya ada orang-orang yang tidak percaya dengan nabi-nabi ini, yang kufur kepada nabi-nabi tersebut, maka aku akan berikan nabi-nabi tersebut kepada orang-orang yang lain. Maksudnya masih banyak orang-orang yang mau percaya dengan nabi-nabi tersebut. Allah nggak butuh dengan orang-orang kafir yang nggak percaya dengan nabi. Masih banyak orang yang mau percaya dengan nabi-nabinya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ulaika alladzina hadallah. Mereka adalah nabi-nabi yang Allah berikan hidayah. Orang-orang yang Allah berikan hidayah. Fabihudahu muqtadih.
maka dengan hidayah tersebut contohlah, tiru. Ini perintah dari Allah. Hidayah yang Allah berikan kepada Nabi tersebut, Pak, iqtadih, contoh, suri tauladani, jadikan panutan. Maka Allah memerintahkan kita untuk mencontoh dan meniru nabi-nabi. Sehingga ketika ada orang yang bercerita kepada kita tentang nabi, jangan pernah kita mengatakan, itu kan nabi, siapa saya? Tidak, itu nabi. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh nabi tersebut. Ketika ada cerita di Al-Quran, para nabi yang memohon kepada Allah berdoa, kemudian Allah kabulkan doanya, itu bukan hanya cerita buat kita, tapi itu harus kita contoh. Dan jangan ada yang mengatakan itu kan nabi, pantas kalau Allah mengabulkan doanya. Tidak sekali-kali Bapak Ibu sekalian. Karena apabila cerita yang terjadi pada nabi tidak bisa kita tiru, buat apa Allah menceritakan kepada kita? Apa gunanya Allah menceritakan kepada kita? Tentunya Allah menceritakan kepada kita sebagai pelajaran buat kita. Sehingga apabila kita meniru perbuatan nabi tersebut, maka Allah akan memberikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada nabi tersebut. Maka baca cerita itu, ajarkan kepada anak-anak kita. Lihat, kemudian dikarenakan kesolehan Nabi Ibrahim, maka kesolehan tersebut turun kepada anaknya. Kita sebutkan banyak sekali ya ceritanya, tapi kita sebutkan contohnya adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, kemudian dua orang temannya di penjara mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Nabbi'na bi ta'wilih, inna naraka minal muhsinin." Wahai Yusuf, kabarkan kepada kami takwil mimpi yang kami lihat. Sesungguhnya kami menganggapmu orang yang baik. Nabi Yusuf ini, Pak, di dalam penjara, dia rajin berbuat kebaikan. Dia rajin beribadah kepada Allah. Akhlaknya luar biasa. Sehingga ahli penjara mengatakan kepada Nabi Yusuf, padahal sama-sama narapidana, tapi mereka mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Sesungguhnya kami menganggapmu orang yang soleh. Kemudian beberapa tahun kemudian, Nabi Yusuf diangkat oleh Allah, ditunjuk menjadi apa? Menteri pangan, memiliki jabatan yang tinggi. Dan ketika itu keluarganya datang, saudara-saudaranya datang meminta bantuan. Dan mereka kembali mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, "Inna naraka minal muhsinin." Wahai Yusuf, sesungguhnya kami, wahai raja, sesungguhnya kami melihatmu adalah orang yang soleh. Ini menunjukkan keadaan Nabi Yusuf yang tidak berubah. Meskipun kondisinya berubah, yang tadinya miskin sekarang kaya, tadinya lemah sekarang kuat, yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi menteri, tapi kebaikannya tidak berubah, kesolehannya tidak berubah. Maka tetap Allah katakan, "Inna naraka minal muhsinin." Bahwasanya Nabi Yusuf adalah orang yang baik apapun keadaannya. Maka ini tentunya pelajaran yang perlu kita tiru. Jangan sampai dunia ini membuat kita silau, sehingga ketika kita nggak punya, kita baik. Tapi ketika kita punya, kita sombong. Jangan. Kemudian juga pelajaran berikutnya, kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Allah tunjuk menjadi nabi, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Ya Musa, pergilah kepada Fir'aun dan nasihatilah Fir'aun. Maka Nabi Musa mengatakan apa? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikan untukku ya Allah penolongku, yaitu saudaraku Harun akhi, Harun saudaraku, usdud bihi azri, kuatkan aku dengan dia ya Allah. Wa afsahu minni lisanan, sesungguhnya lisannya lebih fasih daripada aku ya Allah. Lihat Nabi Musa, Pak, ketika Allah jadikan dia sebagai nabi dan rasul, Allah angkat derajatnya. Orang pertama yang beliau ingat adalah saudaranya. Maka beliau pun merekomendasikan kepada Allah supaya saudaranya juga diangkat menjadi nabi. Dan ini kata para ulama, hutang Nabi Harun yang tidak akan pernah bisa dibalas kepada Nabi Musa. Nabi Musa merekomendasikan saudaranya untuk menjadi nabi seperti dirinya.
dan Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya dan Allah angkat Nabi Harun sebagai penolong Nabi Musa. Dan apakah itu menurunkan derajat Nabi Musa? Tidak sama sekali. Tidak. Bahkan Allah mengatakan tentang Nabi Musa bahwasanya beliau adalah wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa adalah orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang permintaannya dan rekomendasinya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga pelajaran buat kita, agar kita menjadi orang yang baik. Dan orang yang pertama kali berhak, orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita siapa? Saudara kita, Pak. Saudara kita, bukan yang lain. Maka malu kita, lebaran demi lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat terus berulang, tapi kita putus silaturahim dengan saudara kita. Kita tidak kunjung berbicara dengan keponakan kita, paman kita, bibi kita, bahkan orang tua kita atau anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini pelajaran yang besar dari keturunan Nabi Ibrahim adalah menjaga persaudaraan, sehingga itu pun turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesannya Rasulullah adalah al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Allah pun mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap muslim adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian saya tujukan nasihat kepada para istri dan para wanita, bahwasanya para wanita memiliki peran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nabi-nabi tersebut, kesuksesan mereka diantaranya adalah karena istrinya yang luar biasa. Nabi Ibrahim didukung oleh istrinya Sarah dan juga Hajar, yang sangat luar biasa. Betapa besar pahala mereka yang telah mencetak Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Ishak. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesuksesan beliau tidak lepas dari perjuangan istri beliau, Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah dan lain sebagainya. Maka wahai para wanita kaum muslimin, belajarlah dari sosok ibunda-ibunda para ulama, istri-istri para nabi. Tirulah mereka, baca cerita mereka, kemudian praktekkan di kehidupan sehari-hari kalian. Taatilah suami-suami kalian, ajarkan anak kalian ilmu agama, ajarkan tauhid, tanamkan tauhid. Karena sejatinya andalah orang yang paling berjasa akan kesuksesan kaum muslimin di luar sana, yaitu para wanita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua orang yang selalu mau membaca Al-Quran dan mentadaburi isinya, dan juga mempraktekkan kandungan dari Al-Quran tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari terbit di langit yang suci, jutaan jiwa datang berserah diri, meninggalkan dunia, harta dan takhta, hanya selembar kain putih yang tersisa. Berdiri bersimpu di bukit yang gersang,
air mata menetes, dada pun berguncang. Di padang Arafah, tempat yang mulia, memohon ampunan pada Yang Maha Esa. Labaik Allahumma labaik, hamba datang memenuhi panggilanmu. Di hari Arafah yang penuh rahmat, pintu taubatmu terbuka amat luas. Sujudku pasrah, hapuslah segala dosa. Hari yang agung, hari pembebasan dari berinya api neraka dan siksaan.